satu bidadari tercantik yang kemudian menjadi istri Arjuna atau Dewi Supraba. Sampai kemudian ketika ajal hendak mulai menjemput, berjalan tanpa bekal menuju puncak-puncak gunung tertinggi hingga kemudian moksa. Sehingga kemudian area ini pada masa kuno memang dijaga oleh seorang maharesi atau maha pertapa. Jadi pertapaan Indrakila ini sangat menakjubkan kan, sangat indah sekali. Jadi pahatan-pahatannya itu sangat halus, mencitrakan sebuah cita rasa peradaban yang sangat tinggi tentang kehalusan budi dan hati pemahatnya. Ya, pusat Karsian pada masa Majapahit akhir nanti kita akan menemukan beberapa prasasti atau inskripsi yang kemudian menandakan kapan dan bagaimana kemudian percandian ini dibangun. Mari kita telusuri bersama-sama. Di beberapa relief ya yang telah ditata ulang ini kita akan mendapati berbagai macam jejak seperti kuda, kaki-kakinya ini sulur belung, ceplok, bunga-bungaan, segitiga tumpal maupun sulur-suluran ya. Dan yang paling ajaib ini adalah kita akan mendapati sebuah relief naga raja menggigit ekornya. Nah, naga raja yang menggigit ekornya ini pada masa kuno dikenal dengan lambang keabadian. Nah, ini lambang keabadian. Karena pada masa kuno memang ada kepercayaan namanya reinkarnasi atau samsara, yaitu kehidupan tanpa putus, yaitu ketika seseorang yang di dunia melakukan dosa, maka akan lahir kembali dalam kehidupan yang sengsara, bahkan menjadi hewan-hewan yang hina kalau memang dosanya itu terlalu besar. Dosa yang paling besar gitu ya selama di dunia, kelahiran kembali, bisa saja kemudian menjadi kumbang tai atau hewan-hewan. Sehingga beberapa kalangan Siwasidanta maupun Buddha Mahayana ini tidak kemudian memakan hewan-hewan, memilih vegetarian karena dianggap kemudian hewan-hewan adalah reinkarnasi dari manusia di kehidupan sebelumnya. Sehingga kemudian agar terputus dari rantai reinkarnasi ini, tujuan kehidupan utama pada masa kuno adalah moksa, yaitu menyatu dan hidup abadi bersama Tuhannya. Yaitu, mari kita lanjutkan. Jadi beberapa artefak di sini yang diduga ini masih asli adalah pipi tangga candi yang berhiaskan sulur-suluran, kemudian memasuki area yang lebih atas. Dan di sini merupakan gapura yang membatasi antara area profan keseharian dengan area yang paling sakral di belakang gapura. Mari kita naik ya, Rahayu. Rahayu, Rahayu. Nah, lokasi inilah yang seperti piramid ya,
yang bersusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebuah piramid ya yang tersusun dari 7 punden berundak-undak. 7 pada masa kuno disebut pitu atau pitulungan ya. Dan saat ini masyarakat mengenalnya sebagai Eyang Suprabhawati atau masih mengacu pada epik atau kitab Arjuna Wiwaha yang merupakan salah satu bidadari tercantik ya yang bernama Suprabha. Nah ini coba kita telusuri sama-sama. Rahayu, 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 rahayu. Nah, dari sini untuk meninggikan diduga memang ini sebuah gundukan yang sengaja ditinggikan dibentuk sebuah candi atau piramid yang bersusun 7, sedangkan latar-latar ini yang luas ini bersusun 3. Jadi ini area teratas yang dikenal dengan Eyang Suprabhawati, area kedua yang dikenal dengan area Arjuna Mintaraga, sedangkan area yang bawah tadi ini merupakan masih mengacu pada filosofi tradisi kuno Hindu, di mana area terbawah bernama Burloka, area tengah bernama Buarloka, dan area teratas yang paling suci disebut Suwarloka. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Meskipun ini di lereng Gunung Ringgit, secara administrasi masuk kawasan Pasuruan, Prigen, namun di sini merupakan tinggalan kerajaan Majapahit dari segi prasasti yang terpahat di dinding ini. Inilah adalah sebuah prasasti, mungkin bisa di zoom ya, ini prasasti yang bisa terbaca angka tahun, yaitu 1378 Saka, atau dijadikan Masehi menjadi 1456 Masehi. Sehingga kemudian entah prasasti ini rehab ulang ataukah memang awal pembangunan candi ini masih misterius. Namun angka tahun ini bertepatan dengan Raja Giri Sawardana atau Brewengker masa Majapahit akhir ya. Nah ini sebagai tanda, dan ini prasasti langgamnya ini masih asli tahun 1378 Saka ini atau tahun 1458 Masehi. Rahayu, 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 rahayu. Mari kita sowan ke petilasan atau pertapaan Eyang Suprabhawati atau Suprabha ya, yang Suprabha, salah satu bidadari cantik. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, disinilah kemudian daerah tertinggi ini atau lokasi paling suci ini yang sebuah altar pemujaan pada masa kuno ya. Ini dikenal masyarakat saat ini memberikan nama Eyang Suprabhawati atau salah satu bidadari tercantik yang kemudian menjadi istri Arjuna atau Dewi Suprabha. Nah, bentuk bagaimana arsitektur pertapaan di sini, terutama pada masa kerajaan Majapahit, ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah pemujaan kepada puncak Gunung Ringgit atau puncak Gunung Arjuna juga yang dikenal dengan Parwata Girinata. Yang kedua adalah tempat persajian yang merupakan sebuah konsep tradisi Jawa yang sangat tua sebelum pengaruh Hindu-Buddha. Masa prasejarah ini sudah mengenal persajian sebagai wujud rasa syukur akan panen yang melimpah. Karena memang masyarakat Jawa berkembang seiring tumbuhnya padi, masyarakat Jawa berkembang seiring dengan kesuburan tanahnya. Maka sehingga persajian dari segi bunga-bunga, buah-buahan biasanya itu, dan beberapa makanan serta wewangian, ini merupakan salah satu tradisi Jawa yang sangat kuno sekali. Yang ketiga adalah asrama Kadewa Guruan. Tidak bisa dipungkiri jalur ini merupakan jalur suci pada masa Majapahit yang dikenal dengan Tirta Yatra maupun Dharma Yatra, yaitu perjalanan suci mencari kebenaran, yaitu yang dilakukan oleh para pangeran muda guna menempa ilmu hingga ilmunya mumpuni, kemudian yang dikenal dengan turun gunung. Nah, karena ilmunya sudah mumpuni. Termasuk kemudian tujuan para pensiunan pejabat tinggi Majapahit ketika usianya tua guna menyempurnakan 4 catur asrama, yaitu Brahmacarin usia anak-anak mencari ilmu, Grahasta berumah tangga, Wanaprasta pergi ke hutan meninggalkan seluruh ikatan duniawi setelah pengabdian menjadi pejabat tinggi Majapahit, sampai kemudian tahapan keempat yaitu Sunyasa, yaitu fokus meditasi,
fokus mendalami dharma gitu ya. Sampai kemudian ketika ajal hendak mulai menjemput, berjalan tanpa bekal menuju puncak-puncak gunung tertinggi hingga kemudian moksa. Moksa adalah tujuan utama para pertapa tua, para pensiunan waktu itu ya, sehingga kemudian area ini pada masa kuno memang dijaga oleh seorang maharesi atau maha pertapa. Semoga kemudian bermanfaat ya. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan area ini cukup luas dan sangat mengagumkan. Mari kita lanjutkan ya untuk berkeliling-keliling ke area ini lagi.